Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Saudara Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, para wakil ketua umum yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh fungsionaris DPP Partai Bulan Bintang, termasuk juga ketua-ketua dan pimpinan dari organisasi otonom Partai Bulan Bintang, saudara-saudara pimpinan pimpinan wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan seluruh simpatisan dan keluarga besar Partai Bulan Bintang yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada siang hari yang berbahagia ini, di bulan baik, bulan Syawal 1443 Hijriah, kita bersama-sama dapat berkumpul, baik secara langsung maupun secara virtual, menyelenggarakan silaturahim yang lazim kita sebut dengan istilah melaksanakan halal bihalal, saling berkumpul, bertemu muka, langsung maupun tidak langsung, bermaaf-maafan dan saling doa-mendoakan satu sama lain. Semoga kita memperoleh maghfirah selama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan yang lalu. Dan insya Allah di bulan Syawal yang berbahagia ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, kita memperoleh barokah, memperoleh maghfirah dari Allah SWT, dan kita bersiap-siap untuk melangkah menghadapi hari-hari yang akan datang. Seperti Al-Quran pun selalu mengatakan, apabila kalian telah selesai melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka bersiap-siaplah kalian untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Itu berarti bahwa proses dalam kehidupan kita ini adalah satu proses yang tanpa henti. Ya. Kita terus-menerus melakukan kegiatan tanpa ada akhirnya. Ya. Allah SWT pun juga demikian digambarkan oleh Al-Quran. Keyakinan Islam, akidah Islam itu beda dengan keyakinannya Yahudi. Kalau orang Yahudi itu berkeyakinan, seperti dikatakan dalam kitab Taurat, bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan pada hari Sabtu, hari ke-7, Tuhan itu beristirahat. Ya, hari Sabat, hari istirahat, maka bumi, alam semesta tercipta, bergerak secara mekanistis, dan Tuhan itu hanya menjadi pengamat atau penonton, melihat bahwa alam itu bergerak secara mekanistis berdasarkan hukum-hukum yang diciptakan di dalam alam itu. Kita kaum muslimin tidak berkeyakinan demikian. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a, dan seterusnya. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu. Khalaqa fasawwa, dia ciptakan sesuatu dan dia kembangkan. Artinya alam itu terus berkembang tanpa henti. Walaupun di dalam alam itu qaddara fahada, sudah ada kadar-kadar, sudah ada ketentuan-ketentuan yang bersifat mekanistis yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Dan itulah yang dikatakan sebagai al-qadar, al-qada wal qadar, ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan Allah yang dikatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa yang telah ditetapkan Allah sejak semula itu, sekali-kali kalian tidak akan menemukan adanya penyimpangan ataupun perubahan di dalamnya. Nah, hidup kita manusia pun adalah seperti itu. Kita lahir, berbuat sesuatu, memperjuangkan sesuatu, sampai kita mati. Dan itu satu perbuatan yang tidak akan ada akhirnya. Bahkan dalam hadis dikatakan, ada kata kalian semua tahu, esok akan terjadi kiamat. Dan di rumah kalian itu ada bibit pohon kurma. Maka wajiblah kalian menanam pohon kurma itu, meskipun besok itu sudah kiamat. Ya, kalau di sini barangkali ada bibit kelapa sawit di rumah kita itu, ya sudah tahu besok sudah mau kiamat. Wajiblah kita untuk menanam bibit kelapa sawit itu. Artinya memang sesuatu pekerjaan itu dilakukan terus-menerus tanpa ada henti-hentinya. Dan kita dalam melakukan perjuangan, baik perjuangan sosial, keagamaan, maupun perjuangan politik seperti kita Partai Bulan Bintang ini, juga sebenarnya merupakan suatu perjuangan yang tidak mengenal titik berhenti. Ya, tidak mengenal pensiun, tidak mengenal berakhir. Sekali orang masuk Partai Bulan Bintang ini, dengan satu komitmen dan dengan satu keyakinan bahwa Partai Bulan Bintang ini membawa satu kebenaran,
membawa spirit atau ruh Islam yang ditransformasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia. Dan kita hakul yakin bahwa ideologi pedoman yang kita rumuskan bersama itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini, maka kita wajib untuk memperjuangkannya. Walaupun mungkin perjuangan itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita meletakkan dasar, meletakkan ibarat kita membangun tembok, masing-masing orang memberikan 10-20 biji batu bata, terus dibangun. Mungkin selama ratusan tahun atau ribuan tahun, jadilah tembok seperti Tiongkok yang ada di negeri Tiongkok itu, yang panjangnya ribuan kilometer, dan dibuat itu bukan 100-200 tahun lamanya. Mereka membuat tembok seperti itu. Nah, jadi kalau kita bergabung ke Partai Bulan Bintang ini, jangan target kita itu jangka pendek. Oh, saya gabung ke PBB ini supaya besok saya jadi anggota DPRD, supaya besok saya jadi anggota DPR, oh supaya besok saya menjadi kepala daerah, supaya saya jadi menteri dan sebagainya dan sebagainya. Kalau semua itu terjadi, syukur alhamdulillah. Kalau itu tidak terjadi, ya tidak apa-apa. Ya, kita berjuang demi menegakkan sebuah cita-cita, menegakkan sebuah keyakinan. Yang kita tahu bahwa Partai Bulan Bintang ini merupakan satu alat untuk mencapai tujuan itu. Ya, bukan tidak ada dasarnya. Ya, kalau kita baca literatur Muhammadiyah, Kiai Dahlan selalu mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yang mengajak manusia ke arah kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar. Dan kita ini, partai ini adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Yang dalam kaidah usul fikih itu dikatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dilaksanakan, tapi tidak bisa terlaksana tanpa adanya alat untuk melaksanakannya, maka menciptakan alat itu merupakan suatu kewajiban pula. Undang-Undang Dasar kita mengatakan ada pemilihan umum yang wajib dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan pemilu itu antara lain untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Dan tegas dikatakan peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik. Presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Karena itu, mengadakan partai ini adalah wajib hukumnya dilihat dari segi hukum fikih, karena tanpa itu kita tidak bisa jadi anggota DPR dan DPRD. Tanpa itu kita tidak bisa mencalonkan seseorang menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi meskipun partai politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan, ya, tapi jangan dianggap partai politik itu seperti kuda tunggangan. Nah, ini yang kadang-kadang salah paham. Pak Yusril bilang katanya partai politik itu cuma alat kok, bukan tujuan. Nah, karena itu alat untuk tujuan. Tujuan saya apa? Tujuan saya capai kekuasaan. Jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Nah, karena itu saya tunggangi Partai Bulan Bintang ini. Tapi kalau tunggangannya ini sudah kurang kuat lagi kakinya, berjalan, ya sudah, saya ganti kuda. Kuda yang lain. Nah, itu terjadi pada partai kita ini. Orang-orang yang sebenarnya ya sedikit banyaknya hanya bisa mencapai posisi itu karena berkat ya keberadaan Partai Bulan Bintang ini. Ya, sudah berkali-kali jadi anggota DPRD, berkali-kali jadi bupati, terpilih jadi gubernur, jadi menteri dan lain-lain. Tapi ketika tujuannya sudah tidak dapat tercapai atau karena perbedaan pendapat satu dengan yang lain, perbedaan strategi, lantas keluar dari Partai Bulan Bintang, terus ya pilih kuda tunggangan yang baru. Menurut saya hal seperti itu tidak baik dari segi politik ya. Sebab ya seperti dikatakan almarhum Bapak Muhammad Nasir ya, ketika zaman Masyumi dulu ya, kita membentuk partai dan kita masuk ke dalam partai itu karena kita mempunyai satu keyakinan, mempunyai satu ideologi yang kata Pak Nasir itu tidak bisa seperti baju kita ini terus kita ganti pakai lagi baju yang lain, tukar lagi baju yang lain. Tidak. Dia merupakan satu bagian daripada keyakinan politik yang kita anut dan semestinya tidak dengan mudah ya
partai itu kita ganti-ganti, kita tinggalkan sesuatu dengan yang lain. Nah, jadi hendaklah kita perhatikan betul hal ini ya. Seseorang terlibat dalam partai itu karena dia mempunyai satu keyakinan dan apa yang ingin dia capai itu bisa terjadi pada zamannya, bisa juga tidak ya. Jadi di Jerman itu dulu Partai Sosial Demokrat Jerman SDP itu dibentuk baru 80 tahun kemudian partai itu memegang kekuasaan politik di Jerman. Jadi PBB ini waktu dibentuk lumayan juga sudah mulai masuk ke dalam gelanggang politik ya, bahkan pernah maju sebagai calon presiden kita pada tahun 99 itu, kalaulah kita tidak dipaksa-paksa atau didesak-desak supaya mundur baik oleh internal partai kita sendiri maupun orang di luar kita, barangkali kita pada waktu itu sudah terpilih sebagai presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia yang masih berumur 40 tahun. Lebih muda dari Bung Karno bahkan pada waktu itu. Tapi ya, setelah kita mengalah ya karena selalu kita berpikir bahwa ya jabatan-jabatan ini apalah daripada kita berkelahi sama orang NU, daripada kita berkelahi sama yang lain-lain, apalagi kita disalah-salahkan. Padahal ya selalu dikatakan Anda masih terlalu muda, ya masih banyak kesempatan, ya jangan cepat-cepat mau jadi presiden. Ya, tapi dari segi kemampuan ya orang kalau sudah jadi presiden ya seperti apapun kemampuannya ya, pintar atau tidak pintar, ya tegas atau tidak tegas ya dan sebagainya. Tapi bagaimanapun dia presiden. Ya. Dan itu tidak main-main ya. Perintah presiden itu Panglima TNI pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau diperintah jangan patuh karena perintah itu datang dari Panglima tertinggi. Angkatan Panglima tertinggi kalau dulu bisa Panglima tertinggi angkatan perang atau angkatan bersenjata Republik Indonesia. Jadi setidak-tidaknya sudah ada ya. Tapi kadang-kadang seperti kata pepatah ya, mempertahankan apa yang ada itu jauh lebih sulit daripada mencapai sesuatu yang belum ada. Nah, sekarang ini kita berada dalam tahap mempertahankan apa yang ada dan meraih kembali apa yang sudah lepas dari tangan kita. Nah, kalau kita sadar dengan tujuan ini, ya, pikiran-pikiran seperti ini, mestinya kita dapat menyampingkan perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi, begitu. Kita ini sesama kawan, itu kadang-kadang bercanda, kadang-kadang ngomong kelewatan, kadang-kadang menggunakan kata-kata yang mungkin dalam keadaan normal tidak sepantasnya diucapkan. Ya, tapi itu bisa terjadi. Baik bicara langsung ataupun barangkali melalui nelpon temannya atau nelpon sesama orang partai. Nah, keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Nah, apakah itu satu penistaan atau satu penghinaan? Ya, sebenarnya tidak. Ya, itu harus ada syarat di depan umum. Ya, kalau kita mencaci orang di depan umum, ya didengar orang lain, kalau ngomong berdua lewat telepon, sebenarnya itu urusan pribadi masing-masing sebenarnya yang harus diselesaikan mereka berdua. Nah, tapi kalau diangkat jadi melebar jadi urusan partai, nah, malah kita harus mempertimbangkan apa manfaat dan mudarat dari yang kita lakukan itu. Ya. Nah, karena kadang-kadang banyak orang bergabung ke partai, tapi mentalitasnya mentalitas LSM. Ya. LSM ini biasanya cari-cari kesalahan orang. Ya. Jadi LSM, pura-pura jadi wartawan, foto sana, foto sini. Nah, itu kurang, ini salah, itu ini segala macam. Nah, ujung-ujungnya negosiasi dengan pejabat di daerah maupun di pusat. Nah, dan kalau tidak ngancam-ngancam. Nah, di partai kita juga terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu juga ada case-nya dibawa ke Majelis Syuro. Seperti itu, main ancam-ancam. Bahwa kita akan beberkan, kita akan lakukan ini, kita akan sampaikan kepada pimpinan partai politik lain yang menjadi lawannya PBB, dan sebagainya, dan sebagainya. Ujung-ujungnya ngancam. Saya perlu dana 100 juta untuk menenteramkan anak buah saya di bawah. Kalau tidak, mereka akan melawan. Jadi, kalau sudah begini mentalitasnya, menurut saya sih lebih baik jangan ada di partai deh. Ya, lebih baik bergerak aja di LSM, macam-macam begitu. Partai ini mestinya orang-orang yang punya idealisme yang tinggi, yang punya cita-cita, dan ingin berjuang untuk mencapai sesuatu yang kita yakini itu adalah satu kebaikan bersama. Dan memang memimpin partai, seperti yang dikatakan Pak Sekjen, seperti dikatakan oleh Ketua Majelis Syuro tadi, itu tidak mudah. Ya.
tidak gampang memimpin partai. Ya. Jadi banyak orang kepengen jadi ketua partai. Saya malah nggak kepengen. Kalau ada orang lain bisa jadi ketua PBB, monggo silakan. Saya lebih baik nggak usah jadi ketua partai. Ya. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu kepada seseorang yang sama sekali tidak menginginkannya. Ya. Ada orang ingin sesuatu, nggak capai-capai. Ada orang yang nggak kepengen sesuatu, malah dia mendapatkan. Nah, tapi apakah jabatan yang ada pada kita itu sesuatu yang akan membawa rahmat, sesuatu yang akan membawa kebaikan, atau sebaliknya akan membawa malapetaka dan menjerumuskan kita? Yang mana kita pikir-pikir tentang hal itu. Ya, Haji Agus Salim mengatakan lead is leaden. Ya. Memimpin itu menderita. Ya. Memimpin itu menderita. Yang betul. Ya, dicaci maki orang tua. Kan namanya pemimpin itu selama dia masih jadi pemimpin, ya ibarat orang tua sama anaknya membawa seekor keledai. Ya. Keledainya itu dituntun sama bapaknya, sama kakeknya, sama anaknya. Lewat satu kampung. Orang kampung bilang, bodoh bener nih orang dua. Kok keledainya malah dituntun, bukannya dinaikin. Gitu kan? Ya udahlah, jalan terus. Lah, naiklah lagi anunya, cucunya di punggung keledai itu. Jalan, kakeknya nuntun. Orang kampung bilang, lah ini kurang ajar cucunya ini. Kakeknya sudah tua kok suruh jalan kaki. Nah, lalu turunlah kakek, cucu, naiknya lah kakeknya itu. Masuk lagi kampung lain. Apa kata orang? Ini kakek-kakek nggak tahu dirinya. Anak kecil disuruh nuntun keledai, ya dianya enak-enak duduk di atas punggung keledai itu. Nah, lalu akhirnya apa? Ya sudah, kalau gitu kita naiki aja. Keledai ini berdua, kakek sama cucunya. Naiklah. Lewat satu kampung, dia bilang, ini dua orang nggak punya peri kebinatangan. Ya, keledai sudah kurus, sudah tua, dinaikin dua orang. Jadi itulah pemimpin. Pemimpin itu apapun yang dilakukan. Itu nggak ada yang benar di kalangan orang yang nggak suka. Ya. Kalau orang kampung saya bilang, kalau pohon itu sudah condong, kura-kura pun bisa naik, katanya. Jadi begitu. Kura-kura itu nggak mungkin naik kalau pohonnya tegak. Tapi kalau sudah condong, ya kura-kura pun bisa manjat di pohon itu. Nah, jadi kalau orang itu sudah nggak suka, orang itu sudah nggak senang, segala macam keburukan, segala macam kejelekannya akan diungkapkan. Kebaikannya selalu dilupakan. Nah, kita berteman nih biasa begitu, ya. Ada kita punya teman apa aja minta tolong ke kita, nggak pernah kita nggak tolong. Minta itu kita bantu, minta itu kita tolong. Ya, anaknya kepengen sekolah kita bantu, anaknya kepengen masuk kerja kita bantu, anak sakit kita bantu, dianya sendiri nggak ada yang nggak kita bantu. Barangkali 100 permintaan dia itu 98 sudah kita penuhi. Datang satu hari dia minta satu permintaan ke 99. Kita bilang, saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Dia pulang, dan sejak itu kita itu jadi musuh yang luar biasa bagi dia. 98 kebaikan yang kita lakukan itu nggak ada artinya sama sekali. Hanya satu permintaannya tidak sanggup kita penuhi. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita, dan saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya benar nggak mau pusing. Ya, seperti diajarkan dalam agama kita, ya, kalau kamu membantu orang lain, ya lupakanlah. Tapi kalau kamu dibantu orang lain, maka ingat-ingatlah. Nah, jadi kadang-kadang kita juga udah lupa. Ada orang, tiba-tiba ada orang datang ke depan rumah saya itu bawa ayam. Ayamnya itu dijalin pakai daun kelapa. Kalau di kampung saya itu biasanya untuk bikin sarung nangka atau sarung cempedak. Nah, itu dijalin-jalin diisi ayam jago, digendong. Nunggu saya berjam-jam depan rumah, kepengen ketemu. Saya pikir siapa yang mau ketemu itu? Laporlah staf di depan itu. Orangnya gendong ayam, Pak. Ah, siapa sih bilang? Sudah 1 jam lebih nunggu Bapak, katanya. Udah suruh masuk aja. Nah, apa datang ke saya? Pak Yusril, saya datang nih mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya dari Jawa Tengah, dari kampung. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya cuma mau ayam ini untuk Bapak. Jadi, Bapak ini siapa? Loh, anak saya itu kuliah di IAIN, tukang beca. Ya, datang ke rumah Pak Yusril, saya bilang, udah sampai kamu tamat sekolah, saya bayarin uang kuliahnya. Saya bilang, Pak, saya udah lupa anak Bapak itu namanya siapa, di mana ya anak itu? IAIN Ciputat, Fakultas Usuluddin. Saya sampai akhirnya udah nggak ingat lagi siapa orangnya. Ya, udahlah, kita lupa aja lah. Pokoknya kalau kita bantu, kita lupa aja lah. Ya.
Jadi kalau kita dibantu orang, kita ingat-ingatlah. Kalau kita membantu orang, ya kita lupakanlah. Jadi dengan demikian, kalau orang itu yang kita bantu itu, dia akan berbuat baik lagi sama kita, ya syukur alhamdulillah. Kalau dia nggak berbuat baik lagi sama kita, ya nggak apa-apa. Ya udah, urusan dialah dengan Allah Ta'ala. Jadi saya kira hidup kita itu akan menjadi plong. Dan saya kira selama kita berpuasa Ramadan kemarin, kita sudah dilatih oleh Allah Ta'ala, ya selama sebulan Ramadan kita berpuasa sehari penuh, kita melaksanakan berbagai macam ibadah selama bulan Ramadan itu dengan maksud untuk meningkatkan iman dan meningkatkan iman kita itu menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu disuruh puasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu la'allakum tattaqun. Kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan saya kira modal dan semangat ketakwaan itu penting untuk kita terlibat dalam partai ini. Pemilu sudah dekat, ya verifikasi sebentar lagi mau berjalan, ya laksanakanlah, persiapkan segala satunya dengan baik. Kita siap-siap menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang dengan iringan doa dan perjuangan keras sekali ini. Mudah-mudahan PBB kembali lolos masuk ke parlemen, masuk ke DPR, dan kita dengan demikian kita bisa berkiprah pada level nasional, tidak hanya pada daerah-daerah. Dulu kita kecil, tapi suara kita keras sekali, dan kita didengar oleh banyak orang. Sekarang kita tidak ada kekuatan lagi, dan karena itu di DPR ya, kayak gitulah keadaannya seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan itu semua menjadi bahan pelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di bulan Syawal yang berbahagia ini. Marilah kita saling maaf-memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.